Apa saja sarana menciptakan hubungan yang sempurna kepada Allah? Apa saja sarana yang bisa menciptakan hubungan yang sempurna dengan Allah? Apa ya? Sarana pertama adalah iman dulu. Setelah iman kemudian Islam. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya kita percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang kita patuhi atau apapun yang kita patuhi lebih dari Allah. Kita boleh patuh kepada Bapak Ibu, kepada Pak Guru, Bu Guru, kepada kepala atau pimpinan suatu perusahaan atau kantor. Boleh kita patuh, tapi jangan melebihi patuhnya kepada Allah. Apa artinya? Misal kita waktunya sholat, kok nggak boleh sholat, harus kerjakan. Nah itu namanya kita boleh apa? Tidak patuh. Kalau sudah seperti itu. Kecuali begini, kerjakan lah wong karek 10 menit ya wis kerjakno salat diundur dulu gitu loh ya. Kan diundur 10 menit. Nah, kalau sampai keluar dari waktu sholat zuhur sampai asar kok nggak selesai, suruh ngerjakan sampai maghrib nggak selesai juga. Nah, itu kita boleh berontak. Kita harus patuh pertama kepada Allah. Jangan ada kepatuhan yang lebih dari kepada Allah. Itu baru perangkat yang bagus. Pertama iman dulu. Iman dipupuk dengan ilmu dan tauhid. Tauhid itu hanya ya seperti tadi, tidak ada Tuhan yang kita patuhi, tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid itu satu, dari kata wahid, satu. Tauhid itu artinya menyatukan. Jadi Allah itu betul-betul kita harus punya keyakinan bahwa Allah hanya satu, tidak ada duanya, tidak ada Tuhan lain saingane Allah. Semua ini ciptaan Allah. Semua selain Allah adalah ciptaan atau makhluk. Jadi Tuhan Maha Pencipta itu hanya satu. Malaikat, manusia, jin, setan, iblis, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan oleh satu saja, yaitu Allah. Nah, kita harus punya itu perangkat utama. Iman dulu dan didasari dengan tauhid, kemudian baru Islam. Islam itu apa? Islam itu berserah diri. Dari kata salam, salim, Islam itu berserah diri. Artinya berserah diri di sini kita diperintah apa saja kita manut, kita nurut, kita taat. Itu namanya berserah diri. Kita dilarang untuk melakukan maksiat, kita manut, kita tidak berani melakukan maksiat. Nanti khawatir Allah marah, khawatir Allah benci. Itu misalnya nggak boleh mencuri, ya jangan mencuri. Nggak boleh pacaran, ya jangan pacaran. Nanti kalau sudah waktunya nikah, toh nikah juga tanpa pacaran, kan gitu. Jadi apapun yang diperintah Allah kita patuhi. Sendika dawuh Gusti ngono. Apa artinya? Nggih napa terose panjenengan. Nah, itu namanya perangkat pertama iman, perangkat kedua Islam. Artinya Islam berserah diri. Kemudian perangkat-perangkat yang lain itu hanya penunjang seperti pakaian, tempat dan sebagainya. Itu hanya penunjang. Tapi perangkat di dalam diri yang ada di dalam hati dan pikiran, pertama tadi apa? Iman, yang kedua Islam. Keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep keselamatan dalam Islam?
Konsep yaitu tadi hubungannya dengan salam atau aslam atau Islam. Konsep keselamatan dalam Islam. Kita barangkali juga pernah mendengar rumus kita. Abang ngarani rumus ya. Apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pertanyaannya, apa konsep keselamatan di dalam Islam? Tadi pertama, keselamatan dunia akhirat itu kita harus menuhankan Allah saja. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada yang kita taati, kita patuhi lebih dari ketaatan kita kepada Allah. Itu konsep pertama. Yang kedua, kita berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan manusia, dengan teman, dengan Pak Guru, Bu Guru, dengan Pak Kiai, dengan Pak Jenderal, dengan sopuai, pokoknya dengan manusia, dengan tetangga, terutama dengan orang tua, kita pakai rumus yang tadi itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al muslimu, kalau mau disebut sebagai muslim, man salimal muslimuna, apabila muslim-muslim yang lain tidak tersakiti karena mulut, mil lisanihi wayadi, dan perbuatannya. Jadi orang lain artinya selamat dari mulutmu dan perbuatanmu. Mulutmu apa? Mulutmu Islam, harus mulutmu Islam. Pandanganmu Islam, kupingmu Islam. Semuanya diislamkan seluruh badan ini. Artinya apa? Hanya mengeluarkan yang baik-baik saja, mau mendengarkan atau menyerap yang baik-baik saja. Kamu lihat lebah, tawon madu, makanannya apa? Sari pati bunga yang baik-baik. Laler gak arep iku. Tapi tawon lebah doyan. Bunganya apa saja, ono bunga sembarang wis. Bunga bunga klengkeng, bunga randu, bunga sih sembarang bunga. Ono bunga mawar, bunga apa wis. Pokoknya saripatinya bunga yang dimakan. Terus kalau tawon madu itu main celok nang ngene bunga, kan gedean bunga ya. Nah, bunganya tidak terluka. Itu hebatnya. Jadi nggak ngerusak. Sing diencelok ini nggak merusak. Artinya kamu ada di mana saja itu selalu membawa manfaat, bukan membawa madorot. Nggak merusak lingkungan. Dek ngembat nenggene lingkungan konco-konco, kamu tetap baik, tidak merusak hubungan dengan antar teman, kamu di sekolah juga begitu. Nah, semuanya diislamkan. Mulut ini terutama. Mulut ini, lisan ini, kalau ngomong yang baik-baik, ojo sampai mengadu domba, jangan sampai fitnah, riba, ngerasani. Nah, jangan begitu. Jadi mulut ini harus berpikir ngomong yang baik-baik, ojo suka tukaran ambek kancane. Yang baik itu suka ngalah, sabar. Jadi masih kancane nuwakal, ya wis ngalah, minggir. Sing ketok nakal wis gak usah dikonco ngono lak wis. Ngalih ngono. Ya engko dikonco arang-arang, ojo diakrabi. Kamu nanti katutan nakal. Itu. Dikonco tetep dikonco. Tapi gak usah akrab. Gitu. Nah, perbuatan juga begitu. Biar kita selamat, yo lek rumusé wong Jawa ya apa? Ojo jiwit lek gak gelem jiwit. Gitu. Ojo ngilokno wong lek gak gelem dilokno. Jadi perbuatannya juga Islam. Perbuatannya selalu membawa manfaat.
nggak suka menyakiti orang lain. Engko ana kancane liwat dijegal. Ono apa tasi kancane gletakan disingitno. Wah, iku ngono. Ana kuplike kancane dijabut, diuncal-uncalno, disingit-singitno, didolen tempat sing dukur. Nah itu salah, walaupun bergurau ya, bercanda ya, tapi itu juga nanti akibatnya bisa menyakiti orang. Contoh, iki guyon, ana arek wedok ngaji, bengi, lanang mbek wedok mari-mari. Sing lanang wis mari dhisik. Sing wedok sik gaib maca. Ana sandale sik disingitno. Ah, goleki bengi kadhian. Arek mulu gak sandalan. Padahal gak dipek, gak diguwak, ya mek disingitno nang ndi ngono. Ya ketemu menene ya ketemu sandale. Lah, ngono itu kan menyakiti. Mestinya pulang sandalan tapi gak sandalan, guyon tapi menyakiti. Nah, orang yang berkonsep konsep Islam atau konsep selamat di dalam Islam, maka dia menjadi orang yang manfaat, yang menyenangkan di mana saja. Enggak suka menyakiti orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebutkan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam pertama Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah atau kalamullah. Apa kalam? Kalam itu ucapan. Allah adalah Allah. Kalamullah adalah ucapan Allah. Yang ditulis di dalam lembaran-lembaran kertas. Al-Quran itu. Padahal ada ayat-ayat Allah atau ucapan-ucapan Allah yang tidak ditulis. Jadi ayat itu ada dua macam. Yang satu ayat-ayat qauliyah, yaitu di dalam Quran, yang langsung diucapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril atau melalui mimpi Nabi Muhammad. Itu menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Itu namanya ayat qauliyah. Qauliyah itu apa? Perkataan. Kemudian yang kedua kauniyah. Kauniyah itu penampakan. Jadi misalnya ono lombok. Lek wong mungkin pengen tahu krungu ya. Krungu. Wes apa jare sing ngecat lombok. Lah ngono ya, tahu krungu. Gak tahu krungu. Oh. Jadi iku omongane wong tuwek ngono iku. Ya wong tuwek. Sapa jare ngecat lombok. Nah, kan gak tahu belum tuwek tuh. Ya. Nah itu artinya gini, pen lombok ya. Lombok itu kan mulai bunga dulu ya, bunga putih ya. Bunga, kemudian bunganya rotok kering, tambah kering. Terus metu pentile cilik. Ya. Pentil tambah gede, sik warnane rotok ijo, rotok putih ngono iku. Ana lombok sing ijo nemen. Kayak ngene iku kurang ijo. Mentahe lho, sik mentah. Kurang koyo ngene, Mas, ijone. Nah, ono apa duwe iku? Ukuran pandang. Nah, ono sing ijo nemen, ono sing rada-rada putih. Ijo niku ijo rada ijo nom, rada putih. Kayak ngene sik kurang nom. Nah, itu terus tambah suwe, tambah gede, wis gede pol. Mulai rada menguning. Menguning rada merah. Memerah rada kecoklatan, akhirnya bosok lugur nang tanah. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Nah, itu mestinya dibaca oleh orang-orang yang beriman. Kok iso ya lombok? Pean roh klopo. Klopo iki lho klopo. Nah, klopo. Mulai teko apa? Cengkir. Cengkir sing cuwilik kaya kembang iki ya. Manggar dhisik, manggar iku kembange. Mari manggar, mari ngono cengkir. Sing mentil-mentil cilik klopo? Asale kembang, mari ngono mentil-mentil cilik, gandol wakuweh ngene kok. Mari ngono jadi degan.
Suwe-suwean degan itu ana isine, jero niku isine banyu. Ya ku sing seger enak iku. Anti racun niku. Dadi wong lek keracunan apa ndang ngombe banyu klapa atau banyu degan. Engko insyaallah racune rada dinetralisir. Nah, terus apa sing ngiseni degan iku? Nah, kaya apa lek ngiseni? Gak ngeru, gak ana sing ngeru. Ilmu mana, manusia mana yang bisa menyaksikan atau mengotak-atik pengisian degan di dalam air di dalam kelapa. Gak ana sing sanggup akali. Pen biyen ana jero wetenge ibuke cilik sik rupa darah ana jero wetenge. Mari ngono gede akhirnya ana tangane, ana sirahe, ana sikile. Terus iku urip. Engko kadang arek iku jejek-jejek weteng ibu. Mentul weteng ibu. Ana dijejek ngene. Ya kadang-kadang ya. Lek sing duwe adik ero. Weteng ibuke kadang mara kene mentol, kadang mara ngali kene mentol. Siapa sih membuat anak itu hidup padahal dia di dalam perut ini ada airnya? Saiki po, iku 9 wulan kan? 9 wulan kan di dalam air itu. Air ketuban namanya. Ayo pengen saiki sak jame dikum nang ngene jero banyu. Apa kok mati? Nek kelelepan jero banyu. Padahal sampean 9 wulan nang jero banyu. Kok urip? Dan mendapatkan rezeki, dapat makanan lewat tali pusar. Budelmu itu ya. Kan iki biyen ana taline sing terhubung nang ibumu. Itu tempat saluran saluran makanan lewat pusar itu. Lho sing gawe kaya ngono iku sapa? Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Itu mestinya harus dipikir. Ada ayat yang terangkum di sini, tapi ada ayat yang tidak tertulis di sini. Itu ayat-ayat Allah. Jadi, pertama hukum agama harus Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat Allah lain yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ya, seperti kejadian-kejadian tadi itu. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Nah, itu. Kemudian yang kedua hukumnya apa? Hadis. Hadis Nabi. Nah, kemudian yang ketiga hukumnya apa? Kitab-kitab ulama atau ijma dan qiyas. Jadi barangkali di Quran belum pernah dibahas. Kemudian di hadis juga tidak ada seperti masalah KB. KB di Quran nggak ada, di hadis tidak ada. Terus sekarang ada KB. Bagaimana caranya membahas tentang KB ini? Soal bank, biyen ono duwe anakan biyen. Zaman Nabi sudah ada, sebelum Nabi sudah ada. Rentenir. Nah terus apakah hubungannya dengan bank hari ini? Apakah sama bank yang sekarang dengan rentenir zaman Nabi dulu? Yang ditulis di dalam ayat surat Al-Baqarah dan ada satu ayat di dalam Ali Imran. Apakah sama dengan itu? Nah itu ulama. Nah ini juga dijadikan dasar hukum. Jadi pertama apa enggak ngantuk ayah enggak itu gak turu aman. Wah, iku sing ngarai. Nah, terus pertama Al-Quran dasar hukumnya, yang kedua hadis, yang kemudian ijma dan qiyas ulama. Hukum membuat wanita menangis. Hukum membuat orang lain menangis, bukan hanya wanita. Orang lain menangis. Misalnya Miko melayune buanter, naying gak iso melayu. Gak patek iso melayu. Sak pol-pole melayune naying kalah mbek Miko, misale ngono. Mara naying digudha mbek Miko. Duweke naying dijupuk.
Dirogo kae sae langsung dicopet ambek niku. Tinggal mlayu. Nah, ing kate tuku es gak iso, tuku apa? Tuku jajan gak iso, padahal waktu itu dia belum sarapan. Luwe. Kira-kira naing gak iso nguber iki ngamuk apa lek gak iso ngamuk nangis? Ya. Artinya nangis itu menyesal. Gitu loh. Menyesal, mengeluh. Lanang ambek lanang. Dosa enggak? Jadi jangan dibatasi itu perempuan. Kita punya prinsip tadi apa? Hadisnya Nabi, al muslimu man salimal muslimu namil lisanihi wajati. Jadi jangan membuat orang lain sedih, jangan membuat orang lain susah, jangan membuat orang lain marah dari mulutmu dan perbuatanmu. Mulut misalnya ngilokno, mulut misalnya ngerasani, atau fitnah, atau bengok-bengok. Ayahe wong turu, bengok-bengok gak jelas lah, ganggu wong turu. Itu mengganggu orang lain, jangankan membuat sampai menangis, mengganggu kita itu loh gak. Kenal pot brong, itu saja dosanya dihitung neh. Sekali dia membuat orang lain gak nyaman dengan knalpotnya, padahal mulutnya diam, gak lapo-lapo, kan perbedaannya. Mulutnya meneng, tapi knalpotnya sing muni. Artinya apa itu? Muni itu perbuatan dia membuat knalpot sing standar dari pabrik, sing gak patek muni atau munine kalem, tapi dicoplok sarangane akhirnya tadi knalpot brong. Ruang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang lain gak nyaman. Kalau orang lain gak nyaman, jangan sampai menangis. Gak nyaman tok, itu sudah dosa. Omongannya menangis. Gitu. Jadi jangan dibatasi perempuan atau laki-laki. Semua orang. Karena kita punya pedoman dari Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimu namil lisanihi wa yadihi. Kulil haq walau kana murron. Katakan yang benar walau meskipun itu pahit rasanya. Meskipun gak enak dirungokno, tapi kudu jujur. Jadi begitu ya. Kita jangan suka membuat gaduh. Lek membuat gaduh-gaduh enak. Apa terono lek ngono ya. Lek membuat gaduh-gaduh, tapi lek gaduh jangan. Nah, kita orang Islam. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah Islam, saya adalah Muslim, maka tunjukkan keislamanmu, tunjukkan kemuslimanmu, bahwa kamu betul-betul membawa keselamatan baik di dunia sampai di akhirat. Gitu. Jadi keselamatan baik bagi dirinya sendiri. Kalau kamu nggak mau dijiwit, ya ojo jiwit gitu. Nek gak gelem dilokno wong ya aja bengok-bengok, wayahe wong turu bengok-bengok. Masih wong gak turu ae kan akhire wong tenang ya ning jero omah. Mari ngono wis ngrungokno musik apa ngrungokno murotal, mari ngono pengen roro guyon ambek arek cilik-cilik golone adik ngono iku ya. Oh, padha sak ngono-ngonone iku. Sepedaan kok akhir-akhir mubeng rene. Ambek bengok-bengok wah lek gak ngono nang ngene kali. Golek iwak mbopo nang ngene kali. Ambek bengok-bengok jeluk-jeluk kancane. Lah itu kan enggak nyaman, tapi arek cilik gak dosa. Karena dia belum balik, arek cilik gak dosa. Seandainya yang besar ini wis seru lek ngono iku tuh enggak baik. Kemudian kok terus ae. Lah iki jarene ngene, ya iki cangkem-cangkemku dhewe. Lah kono ya kuping-kupinge dhewe. Lah terus lek dibengkolang ambek watu diantem watu, ya watu-watu dhewe kan ngono akhire sembarang dhewe-dhewe kan. Gak ono aturan bersama kan. Nah, iku watu-watu dhewe Mas antemno nang ndasmu gak apa-apa ngono. Nah, itu
Kalau sudah mengatakan tentang individual atau egoisme, maka akhirnya dunia ini rusak. Oleh karena itu diatur oleh agama bagaimana sebaiknya hidup sendiri dan hidup bermasyarakat. Gitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.